Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemikiran Islam kontemporer mengenal seorang tokoh yang penting dari Mesir, namanya adalah Nasr Hamid Abu Zaid. Dia adalah sarjana dari Mesir yang pernah mengajar di Cairo University, tapi terusir dari negaranya karena dia pernah dihakimi karena gagasannya dianggap bertentangan dengan ajaran Islam yang standar. Kemudian dia dianggap murtad, dan karena Nasr Hamid Abu Zaid tidak merasa lagi nyaman tinggal di Mesir, kemudian dia pindah di Belanda dan mengajar di Belanda sampai beliau meninggal. Dia pernah datang ke Indonesia saya kira 2-3 kali, bahkan pernah berkunjung ke pesantren Rembang, yaitu pesantrennya Gus Mus, Kiai Ahmad Mustafa Bisri, dan berkenalan dengan banyak para pemikir Indonesia. Buku-bukunya sudah banyak diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, antara lain mengenai tekstualitas Al-Quran yang diterbitkan oleh sebuah penerbit LKIS di Yogyakarta. Nah, saya akan meringkaskan beberapa gagasan penting Nasr Hamid Abu Zaid. Nasr Hamid Abu Zaid mengenalkan beberapa pendekatan penting dalam studi Al-Quran. Dia banyak menulis mengenai kajian Al-Quran atau ulumul Quran ya. Pendekatan dia terhadap studi Al-Quran memang beda dengan pendekatan tradisional. Dia menggunakan pendekatan yang disebut dengan hermeneutika modern. Hermeneutika itu prinsipnya adalah ilmu tentang penafsiran teks. Banyak orang saat ini keliru memahami istilah hermeneutika, seolah-olah hermeneutika itu adalah suatu ilmu penafsiran teks yang hanya milik orang Kristen, karena memang asal-usulnya hermeneutika itu dalam studi Bible, jadi tidak mungkin dipakai dalam studi teks misalnya Al-Quran. Saya kira itu salah pemahaman semacam itu, karena hermeneutika pada dasarnya adalah ilmu pengetahuan yang berlaku secara universal tentang bagaimana prinsip-prinsip pemahaman teks. Bisa dipakai dalam studi Al-Quran dan bisa dipakai di dalam studi-studi yang lain. Nah, Nasr Hamid Abu Zaid mengenalkan pendekatan hermeneutika dalam studi Al-Quran. Nah, prinsip hermeneutika itu banyak, dan mazhab dalam hermeneutika juga banyak. Hermeneutika itu bukan suatu ilmu yang tunggal ya. Di dalamnya ada perbedaan pendapat, mazhab yang macam-macam. Nah, jenis hermeneutika yang dipakai oleh Nasr Hamid Abu Zaid adalah hermeneutika yang khas, yang cirinya antara lain adalah melihat suatu teks agama, terutama di sini Al-Quran ya, secara historis. Makanya Nasr Hamid Abu Zaid melalui bukunya yang terkenal Mafhumun Nas itu dikenal dengan pernyataan dia bahwa Al-Quran itu adalah al-muntaj al-thaqafi atau produk budaya. Nah, pernyataan ini disalahpahami oleh banyak kalangan seolah-olah Quran itu buatan manusia. Bukan. Yang dimaksud oleh Nasr Hamid Abu Zaid dengan pernyataan itu adalah bahwa Al-Quran itu produk budaya dalam pengertian dia mencerminkan lingkungan budaya di mana Al-Quran itu tumbuh. Karena Al-Quran itu turun di masyarakat Arab, memakai bahasa Arab, maka dengan sendirinya pengaruh kultur Arab, linguistik Arab, cara pandang Arab, itu sangat besar di dalam pembentukan ajaran Islam dan juga di dalam pewahyuan. Karena bagi Nasr Hamid Abu Zaid, wahyu itu adalah proses yang dua arah. Ada Tuhan, ada Muhammad sebagai manusia, lalu ada Jibril sebagai mediator atau perantara. Nah, Tuhan tidak bisa menurunkan wahyu dengan mengabaikan lingkungan di mana Muhammad itu hidup. Nabi Muhammad hidup dalam lingkungan kultural atau kebudayaan yang khas, yaitu masyarakat Arab pada abad 7 Masehi. Jadi, teks Al-Quran yang diturunkan oleh Allah melalui Jibril kepada Nabi Muhammad itu sebetulnya tidak bisa dipisahkan dari lingkungan ketika Nabi Muhammad itu hidup, lingkungan sosialnya dan seterusnya. Apalagi wahyu yang diturunkan oleh Allah ini memakai bahasa Arab, sudah tentu pengaruh-pengaruh yang berasal dari bahasa Arab sendiri sebagai sebuah bahasa, karena bahasa itu bukan sekedar bahasa, tapi di dalam bahasa ada pandangan dunia, ada filosofi, ada budaya. Nah, itu juga membentuk pandangan Al-Quran.
Nah, jadi kalau kita memahami Al-Quran tidak bisa memisahkan diri dari lingkungan historis di mana teks Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad pada saat itu. Itulah teori hermeneutika yang kira-kira dikenalkan oleh Nasr Hamid Abu Zaid. Nah, pentingnya teori ini apa? Pentingnya teori ini adalah bahwa kita ketika memahami Islam saat ini, memahami Al-Quran terutama, itu jangan mengabaikan konteks sejarah. Al-Quran itu punya konteks sejarah, memahami Al-Quran juga harus terkait dengan konteks sejarahnya. Yang dikenal dengan asbabun nuzulnya, sebab-sebab turunnya Al-Quran yang berkait dengan sejarahnya. Nah, kalau kita memahami Quran dilepaskan dari asbabun nuzulnya, konteks sejarahnya, kita terapkan pada masa sekarang dengan mengabaikan konteks zaman ini juga, itu salah sebetulnya. Itu inti hermeneutika dari Nasr Hamid Abu Zaid yang saya kira penting. Penting bagi kita karena itu membuat keberagamaan keislaman sekarang ini itu keislaman yang relevan. Itulah inti pemikiran dari Nasr Hamid Abu Zaid. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.